Okay, good morning student. Oke, kita lanjutkan saja pertemuan kita meskipun banyak teman-teman yang belum bisa bergabung. Please open your book page number 26. Kita akan belajar aplikasi pengolah presentasi. Ya. Nah, aplikasi pengolah presentasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna membuat, menyunting, dan menyajikan materi presentasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membuat tata letak yang menarik, menyisipkan teks, gambar, grafik, tabel, dan media lainnya seperti animasi dan video agar presentasi menjadi lebih efektif dan dinamis. Beberapa contoh aplikasi pengolah presentasi yang umumnya sering digunakan adalah Microsoft PowerPoint, Google Slide, Prezi, Canva, Keynote, ya kan? Nah, mungkin sekarang Canva dan PowerPoint adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk presentasi. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu aplikasi pengolah presentasi, ya kan? Yang paling banyak digunakan. Aplikasi PowerPoint merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Jadi ketika kita menginstal Office, salah satunya adalah PowerPoint. Ya. Fasilitas fitur-fiturnya pembuatan slide. Oke, tidak ada yang ketak-ketik dulu. Orang belum ngapa-ngapain kok sudah ketak-ketik. Lalu menambahkan teks. Teks itu tulisan, menambahkan gambar, menambahkan audio, menambahkan video, dan grafik. Lalu juga kita bisa menambahkan animasi, transisi, atau transisi slide. Lalu ada mode presentasi untuk menampilkan layar penuh. Dan di Microsoft yang terbaru 365 itu bisa berkolaborasi dengan Microsoft lainnya. Gitu ya. Lalu untuk materi Google Slide, lalu untuk Prezi dan Canva, kamu bisa baca-baca sendiri ya, supaya waktunya efektif, itu apa dan lain-lain. Kita akan langsung ke aktivitas kita hari ini, Selasa 30 September tahun 2025, yaitu membuat komik digital. Ya. Komik adalah bentuk seni naratif yang menggabungkan gambar dan teks untuk bercerita. Cerita di dalam komik diceritakan melalui serangkaian panel yang berisi ilustrasi dan balon teks. Komik bisa mencakup berbagai genre, mulai dari humor, aksi, petualangan, hingga cerita serius dan dramatis. Komik bisa ditemukan dalam berbagai format, termasuk buku komik cetak, komik strip di koran, atau bahkan dalam bentuk digital. Yang akan kita buat hari ini adalah komik digital. Komik digital adalah komik yang mengacu pada versi yang dibuat dan dikonsumsi secara digital. Ini bisa berarti
komik yang dibaca secara daring atau komik yang didistribusikan dalam format digital seperti format PDF atau format berbasis aplikasi khusus. Beberapa ciri khas dari komik digital melibatkan penggunaan teknologi seperti kemampuan zoom, animasi, dan interaktivitas yang tidak selalu dapat ditemui dalam komik cetak tradisional. Nah, kita akan bikin komik digital nih. Nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini, e-book. Komiknya bisa dibuka-buka. Begitu ya, nanti dibagi linknya. Tapi tentunya akan ada sedikit modifikasi. Kalau di sini kan di satu slide ada 4 ya. Nanti satu slide ini satu gambar. Ya, dan komik kita berarti kalau dilihat di halaman 31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 slide untuk bikin komik yang kita buat. Dan nanti ada slide perkenalan juga ya. Nah, langkah-langkahnya silakan kalian buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Sudah sampai good morning? Sudah sampai halaman awal? Sudah atau belum? Nah, jawab atuh. Nah, di sini kita pilih blank presentation ya. Oke, sampai sini sudah? Oke. Nah, coba kamu boleh masuk ke desain terlebih dahulu. Kamu boleh pilih desainnya di sini, bebas, yang ada di sini aja ya. Mau yang mana desainnya tinggal diklik. Nah, di sini nanti ada text box 2 yang besar dan yang kecil gitu ya. Untuk di bagian yang besarnya, kalau Mr. Agung di bagian bawah, kita akan di sini membuat komik. Lalu di subtitlenya kita ketik oleh tulis nama panggilan kamu garis miring 5B garis miring nomor absen. Nggak apa-apa, itu karena tampilan dari desainnya. Udah? Belum. Bisa lanjut? Oke, kalau sudah, sekarang kita tambahkan slide baru ya. Slide yang kedua itu di menu home. Sudah ke menu home. Lalu, nah, perhatikan di tulisan new slide ini bisa ada 2 tombol yang bisa diklik, langsung di gambarnya atau di tulisan new slide-nya.
Nah, kita pilih dulu tulisan new slide. Lalu kita pilihnya blank. Nah, tadi Mr. Agung udah bilang nih, kalau di buku diarahkannya satu slide ada 4 gambar. Kita akan bikin satu slide 1 gambar supaya nanti waktu dijadikan e-book lebih menarik ya. Nah, pertama kita buat dulu shape-nya ya. Ada di menu insert. Sudah klik menu insert? Oke, kalau sudah klik menu insert, lalu ada group illustration. Di situ salah satunya adalah shape, bentuk. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, sekarang kita pilih di grup rectangle ada yang namanya rectangle. Udah rectangle? Nah, kalau sudah diklik rectangle-nya, lalu kita buat seperti ini, lihat lebarnya. Tidak sebesar slide-nya. Jadi ada sedikit segini kira-kira. Nah. Sudah? Udah? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan atur ketebalan garisnya di sini, ya, dan supaya berbeda dengan desain yang sudah kamu pilih. Di sini mengaturnya di shape outline, nah nggak? Nah, di shape outline bisa kita klik shape outline-nya. Ya, shape outline-nya kita pilih yang wedge. Wedge-nya kita pilih yang 6 pt. Udah 6 pt? Nah, kalau sudah 6 pt, nah, udah kan? Seperti ini kan? Kita akan ganti nih. Elvi sudah? Kita akan masukkan gambar backgroundnya di dalam rectangle ini, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Caranya, kalau tadi shape outline, sekarang di atasnya ada shape fill. Ada nggak? Nah, shape fill-nya diklik, lalu kita pilih picture. Udah? Nah, waktu di picture ada pilihannya. Kita pilih from a file. Lalu kita pilih gambarnya di desktop. Lalu kita pilih folder file gambar informatika SD. Lalu kita pilih open.
Pilih fase apa? B. Fase C. Pilih fase C. Open. Lalu pilih kelas 5. Open. Lalu pilih folder TIK. Open. Lalu pilih folder komik digital. Open. Lalu pilih background 1. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu, Mister. Saya kok di sini tulisannya filenya seperti ini tulisannya. Jadi saya nggak tahu background 1 itu gambarnya kayak apa. Ini bisa kita rubah dengan cara kamu klik more option di view, lalu pilih yang large icon. Nah, jadi langsung ketahuan kalau file gambar. Ini kok aku gak ada fase C, fase B sekarang fase A, langsung kelas 5. Kalau sudah diklik background 1 lalu insert. Bentuknya folder, bukan ini. Diklik desktopnya, file gambar informatika SD. Aku gambarnya. Tapi gambarnya di device kan Picture apa? From a file. Mana kotaknya, mana kamu? Hilang di undo aja. Melayu. Nah, suka mengeksplor duluan ya, akhirnya bingung sendiri kan. Ikutin aja dulu, nanti kalau sudah bisa ada waktunya silahkan bebas berkreasi sendiri. Sekarang ikutin dulu arahnya. Sudah sampai sini? Tadi ya, kata Mr. Agung ada berapa slide? 8. Nah, kita klik lagi di slide 2 di sebelah kirinya. Udah? Lalu kita klik lagi tulisan new slide-nya. Di paling bawah ada duplicate selected slide. Ini biar kita nggak bikin kotak baru. Baru 2 ya? Baru 2 kan? Oke, kita ganti dulu yang ini biar nggak bingung nih gambarnya. Klik lagi backgroundnya yang kotaknya, diklik dulu. Nanti ada menu baru namanya shape format. Udah? Kalau mau ganti gambar tadi kita klik apa? Karena gambarnya belum diklik. Kita pilih apa? Shape fill. Lalu pilih picture. Pilih from a file. Pilih background 2. Insert. Hah? Apa nggak ada? Ini picture format. Terus kamu cari apa? Cari di picture border apa? Ini
caranya bukan begini. Kamu berbeda masukinnya. Masukinnya bagaimana tadi? Habis diklik di sini kan ke shape format, pilih shape filenya, pilih picture-nya. Ngelamun belajarnya ternyata Pak aku belok kanan, kamu belok kiri. Sama sih ke kelas 5B juga. Tapi cara perlakuannya jadi berbeda. Pak Agung udah bilang, kita gunakan cara yang seperti ini dulu. Kalau mau caranya berbeda berarti tidak bisa ngikutin cara di depan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita duplikat slide yang kedua. Lihat Pak Agung, diklik slide yang kedua. Udah? Pilih new slide, pilih duplikat selected slide. Pohonnya ada berapa? 2. Kita jadikan yang ada pohonnya ada 4. Klik lagi new slide, pilih duplikat slide. Ya, 3. Pilih lagi new slide, pilih duplikat selected slide. Pohonnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang nggak ada pohonnya juga kamu duplikat, jadi ada 4. Caranya sama, diklik dulu slide ke-6 ya. Yang nggak ada pohonnya diklik dulu, lalu kita pilih new slide, duplikat selected slide. Baru 2. Klik lagi new slide, pilih lagi duplikat selected slide. Baru 3. Klik new slide, pilih lagi duplikat selected slide. Jadi ada 9 slide ya, karena dengan judul. Udah belum? Oke. Elvi sudah? Belum. Yang 1, 2, 3, 4. Udah? Elvi sudah? Pohonnya 4, lapangannya 4 udah? Nah sekarang perhatikan ke depan. Kita akan atur jadi selang-seling ya. Pohon, lapang, pohon, lapang, pohon, lapang. Begitu ya. Lihat sini. Nah kita klik di slide yang ke-6. Di sebelah kiri klik slide yang ke-6. Kita klik tarik jadi di bawah slide kedua. Jadi slide ketiga, yang slide ke-6 jadi slide ketiga kan. Lalu klik lagi slide yang ke-7, lapang lagi kan. Kita tarik lagi di bawah slide ke-4. Lalu slide ke-8 kita tarik di bawah slide ke-6. Nah, jadi selang-seling slide-nya. Lapang pohon, lapang pohon, lapang pohon gitu ya. Lapangan pohon gitu ya. Biar nggak bosan.
Udah? Udah. Oke. Kalau sudah, kita simpan dulu yuk. File, save as. Lalu pilih browse. Pilih this PC. Lalu pilih device selain C 2526 kelas 5B. Nama filenya membuat komik spasi nama kamu spasi 5B spasi nomor absen. Ya, kalau sudah boleh diklik save-nya. Apa? 2526 kali. Udah. Oke, kita ke slide kedua. Sekarang kita masukkan dulu instrumen-instrumen yang ada di setiap slide-nya. Gambar orang-orangnya, gambar bubble-nya, atau bubble. Kalau di komik kan ada seperti balon yang ada mengarah ke mulutnya ya. Nah, ini kita arahkan sama-sama. Nah, di slide yang pertama itu di sini ada slide yang kedua ya. Di sini. Kita klik dulu di slide kedua. Kita mau masukkan gambar ada anak-anak di sini. Ya. Caranya kita klik insert. Lalu pilih picture. Di picture kita pilih this device. Gambar yang mana kira-kira? Hah? Gambar 5. Anak 6 kan? Masa? Dilihat dong di bukunya. Ya, anak 6-nya diklik insert. Oke, ada putih-putihnya Mister, nggak apa-apa, nanti kita atur ya. Ini kita besarkan dulu secukupnya saja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Kira-kira saja. Udah belum? Udah. Nah ini cara kita mau menghapus background putih yang ada di gambar anak-anak ini. Caranya Mr. Agung itu yang pertama, kita klik dulu si gambarnya. Udah. Lalu nanti akan muncul menu namanya picture format. Udah. Nah, di picture format itu ada group adjust. Ada remove background, ada correction, ada color, ada artistic effect, ada transparansi dan lain-lain. Kita pilih yang color. Udah ketemu? Udah. Nah, di bawah ada 3 pilihan tulisan, ada more variation, ada set transparent color, ada picture color option. Kita pilih yang set transparent color. Kita klik set transparent colornya. Lalu di bagian gambar yang warnanya putih yang mau kita hapus, ini diklik. Walaupun ada yang kakinya jadi potong ya, hilang ya. Karena kakinya warnanya putih, nggak apa-apa lah. Ya, nanti kita belajar bikin komiknya, nanti ngambil gambarnya langsung online yang sudah PNG. Ya, atau nanti kamu kan setelah ini belajar Photoshop. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Setelah itu ada gambar di sini ada playgroundnya. Ya.
Kita ambil lagi gambarnya, bagaimana tadi masukin gambar? Kita berdoa dulu. Ya. Siapa yang nggak bisa? Sebentar. Oke, nah kalau sudah seperti ini, ya, lalu kita masukin yang playground. Ulangi lagi Pak Agung nih. Insert picture this device, ya kan? Nah, kita ambil yang nomor 8. Diklik yang nomor 8-nya, lalu pilih insert. Ya, ini diatur dulu nih. Nanti disimpannya di sini. Kita atur ukurannya. Nah, lalu warna putihnya kita jadikan transparan lagi. Caranya picture format, color, set transparent color. Ukurannya kira-kira aja ya. Udah? Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada bubble, ya. Caranya masih sama. Insert, lalu pilih picture, lalu kita pilih this device. Kita tambahkan bubble-nya, yaitu balon dialog 8. Insert. Nah, kita simpan. Atur ukurannya yang besar. Nah, kira-kira aja ya. Nutupin gambarnya nggak apa-apa, Mister. Yang ini nggak apa-apa. Ininya mau digeser lagi juga boleh. Oke. Biar bubble-nya besar, tulisannya besar nanti ya.
Kalian lihat dulu saja ya. Sudah? Sudahkah? Kita lanjut lagi bisa? Lanjut ya. Oke, sekarang kita tambahkan di atasnya sini ada kotak besar dari menu insert. Lalu dipilih shape-nya. Lalu pilih rectangle. Nah, di sini kita buat besar. Sudah. Udah sampai sini. Nah, untuk warna yang ini kamu boleh ganti bebas sesuai keinginan kamu. Caranya bagaimana? Kamu bisa pilih shape fill. Misalnya warnanya yellow. Kalau yang dari ABC kotak-kotak itu bisa nggak? Udah. Nah, di sini kita akan tambahkan tulisannya. Cara menambahkan tulisan di kotak di sini, di shape di sini, caranya adalah kamu klik kanan di kotak kuningnya ini ya, yang pagu, klik kanan. Jangan sambil digerakin mouse-nya. Kalau mouse-nya bergerak nanti munculnya begini nih. Nah, move here, copy here, cancel. Kalau munculnya begini berarti kamu mouse-nya ketarik. Harusnya diam, mouse-nya klik kanan, pilih edit text. Nanti ada kursornya rata tengah ya. Oke, nggak masalah. Font name-nya boleh kamu ganti bebas. Jangan yang huruf besar semua ya. Pakai cetak tebal boleh.
sekolah. Waduh, warnanya nggak kelihatan. Kalau putih kita ganti jadi hitam aja. Nah, kalau sudah ketahuan tulisannya seperti ini, kita bisa atur besarnya. Kira-kira segini aja. Bebas. Yang penting terbaca jelas. Kan izin ketahuan. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan tulisan di balonnya di sini. Nah, di sini agak berbeda nih karena ini kan gambar. Gambar nanti kita nggak bisa seperti yang rectangle di atas. Jadi kita pakai cara yang memasukkan text box ya. Klik menu insert. Lalu nanti di group text di sini ada yang namanya text box. Ada text box? Oke, lalu kamu buat aja di sini kotaknya. Nah, fontnya usahakan sama dengan yang tadi. Jangan ganti-ganti, nanti yang bacanya beda. Bingung. Bebas juga itunya. Ya, Tulisannya. tapi sama dengan yang pertama. Tulisannya juga.
Nanti tinggal digeser-geser aja letaknya yang bagus, penempatannya yang baik. Nah, jadi tugas kamu sekarang nanti caranya seperti itu, ya kan? Di slide kedua itu berarti di buku yang mana? Yang bawahnya atau yang sebelah kanan? Lihat halaman 31. Bentar. Slide kedua itu yang sebelah kanan yang ini atau yang bawahnya? Sebelah kanan ya. 2, 3, 4, lalu di sini 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum kamu ngetik-ketikin tambahannya, kamu masukin dulu semua gambar-gambar yang ada di situ, yang ada di buku. Mengerti? Ya, silahkan kamu lanjutkan. Ya, gambar-gambarnya dulu semuanya. Kalau sudah gambarnya baru yang text box-nya. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Nanti semua file yang dibutuhkan di pembuatan komik, semua file yang dibutuhkan untuk pembuatan komik akan saya share di AMSIS, tapi dijadikan RAR ya, supaya Mr. Agung nggak banyak menyimpannya. Lalu nanti kalian bisa pelajari di rumah. Lalu yang hari ini terlambat datang, nanti silahkan saksikan saja rekamannya, ditonton. Kamu coba di rumah, bisa buat di rumah sampai seperti ini. Tugas atau bahan ajar? Bahan ajar lah, ya. Tugas di rumah gitu. Saya tadi bilang bagi yang tadi datangnya terlambat, ya kan, silahkan dipelajari lagi di rumah sampai yang sudah seperti yang sekarang dibuat. Nanti minggu depan silakan aja mau dikirim pesan lewat AMSIS, minggu depannya tinggal di-download di sini, lanjutin lagi di sini. Itu ya. Oke. Untuk kirim WA ke Mr. Agung, nanti minggu depan dimasukin ke komputer kamu juga boleh. Sekarang disimpan kembali, file save, di close aja PowerPoint-nya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bukunya nanti dikumpulkan seperti biasa, yang piket nanti mengambil di rumah. Ke sini simpan di sekolah. Sampai jumpa minggu depan.